guru saya sebagai tiga berbeda. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya kita semua diperkenankan berkumpul bersama dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 3 Lambaleda. Ini merupakan suatu kegiatan dari Pak Boyen sendiri selaku guru penggerak. Oleh karena itu, untuk membuka secara resmi dan memberikan sambutan untuk kegiatan ini kepada Bapak Pimpinan SMA Negeri 3 Lambaleda, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Pak Guru kepada saya, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan yang saya banggakan. Selamat pagi semua. Ya, sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang pertama, sebagai insan beriman, patutlah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat yang serta perlindungannya kepada kita, terutama pada pagi hari ini. Tuhan kembali menghibur kita di ruangan ini guna untuk kita sama-sama mengikuti salah satu kegiatan yang sangat penting berkaitan dengan kegiatan saudara kita, teman kita Pak Boyen, Angkatan 9 CGP calon guru bergerak. Sehingga harapan saya dari kegiatan ini sebentar, mari kita sama-sama mendukung seluruh proses kegiatan kita hari ini, yang nantinya kegiatan ini dapat memperoleh hasil yang lebih baik, sehingga hasil ini nanti menjadi buah atau menjadi arahan, juga menjadi pedoman bagi teman kita Pak Boyen dan juga bagi kita semua dalam menegakkan diseminasi atau menegakkan budaya positif yang kita terapkan atau yang kita akan laksanakan ke depan melalui kegiatan-kegiatan tertentu, dan ini adalah sebagai dasar pijak kegiatan kita. Jadi diseminasi, aksi nyata diseminasi penegakan budaya positif ini mencari acuan bagi kita semua, karena ini adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Sehingga begitu, sekali lagi saya memberikan harapan kepada kita semua supaya seluruh rangkaian kegiatan ini kita dapat melaksanakannya dengan baik, dan juga harapan saya lebih daripada itu adalah supaya hasil dari seluruh kegiatan kita dari kita dapat terapkan dalam tugas dan tanggung jawab kita setiap hari, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru di sekolah, supaya nanti anak-anak kita juga menjadi corong atau menjadi anak yang berprestasi, anak yang berbudaya, anak yang kreatif, anak yang inovatif, dan lain sebagainya. Jadi semuanya ini tergantung bagaimana kita merancang seluruh kegiatan proses pembelajaran kita yang baik. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, baik saya membuka acara ini dengan mohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta izin kita semua. Acara ini saya buka dengan resmi. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan kalau memberikan sampai bersingkat sekaligus membuka kegiatan kita secara resmi. Untuk selanjutnya pembahasan berkaitan dengan diseminasi budaya ini diberikan waktu seluas-luasnya kepada Pak Boyen sendiri. Kepada Pak Boyen, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Budi. Pertama, saya menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala berkat dan rahmat yang kita diberikan atas kehidupan, kesehatan jiwa dan raga, sehingga hari ini di ruangan ini kita pun dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pertama yang terhormat Bapak Pimpinan, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Lambaleda, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral, dukungan material yang diberikan oleh Bapak Pimpinan dan juga teman-teman sejak saya mengikuti pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke-8 sampai dengan saat ini. Saya masih merasakan dukungan yang luar biasa yang diberikan oleh keluarga besar SMA Negeri 3 Lambaleda. Bapak Ibu, Bapak Pimpinan yang saya hormati dan juga rekan-rekan SMA Negeri 3 yang sangat hebat. Jujur, kegiatan ini merupakan kegiatan yang kami lakukan setelah kami memahami atau mempelajari modul di 1.4 ini tentang budaya positif. Nah, tugas kami selanjutnya adalah bagaimana pengetahuan yang telah kami dapat untuk dibagikan atau untuk disosialisasikan kepada rekan-rekan guru yang ada di manapun sekolah daripada CGP itu. Memang sebelum saya masuk pada modul 4, ada harapan saya untuk menyampaikan materi yang saya dapat di CGP ini untuk disampaikan kepada rekan-rekan semua. Tetapi harapan itu terjawab ketika di modul 1.4 ini diwajibkan kepada semua CGP untuk menyampaikan pengetahuan yang didapat di modul 1.4 ini untuk disampaikan kepada warga yang ada di sekolah masing-masing. Jadi ini salah satu peran kami sebagai calon guru penggerak untuk bagaimana menggerakkan seluruh ekosistem yang ada di sekolah, menggerakkan seluruh warga sekolah untuk bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Sehingga saya lihat hari ini mulai dari Bapak Pimpinan dan juga Bapak Ibu guru semuanya hadir, dan ini merupakan hal yang positif bagi SMA Negeri 3 Lambaleda. Seperti yang disampaikan Bapak Pimpinan tadi harapannya, jadi saya pun menyampaikan materi hari ini tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi ada harapan bahwa
setelah mendapatkan materi ini, baik saya maupun teman-teman punya bayangan seperti apa budaya positif yang harus diterapkan di sekolah dan tujuan akhirnya untuk pada peserta didik kita. Kalau saya kaitkan ini, hari ini kita akan memahami tentang budaya positif. Sebelumnya kita sudah mengetahui atau menyusun cita-cita kita untuk murid. Nah, bagaimana cita-cita itu tercapai? Yang pertama, kita harus memiliki budaya positif, baik dari dalam diri kita sebagai guru maupun pada peserta didik. Ya, sehingga tadi ada guyon dari kencing, anak-anak tidak ikutkan. Ya, memang seperti itu, sebelumkan anak kepada kita dulu untuk menerapkan budaya positifnya. Baru nanti anak tinggal mengikuti apa yang perilaku yang terapkan. Baik, sekali lagi Pak Pimpinan, terima kasih banyak. Saya juga tidak jadi masalah sebentar kalau Pak Pimpinan karena ada kegiatan juga. Ya, saya dan teman-teman tetap mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan pastinya berbeda semangat. Terima kasih Pak Pimpinan dan juga rekan-rekan semua. Mohon maaf saya harus berdiri. Kegiatan kita akan kita mulai. Pak Pimpinan juga rekan-rekan. Jadi dalam kegiatan aksi nyata ini, saya selaku sekretari angkatan ke-9 ini diminta untuk membuat suatu rancangan tindakan aksi nyata, yaitu latar belakang daripada kegiatan aksi nyata ini, lalu tujuannya, tolak ukur lini masa dan dukungan. Kalau misalnya Bapak Ibu dapat melihat dan dapat membacanya, silakan di dalam hati. Tadi saya mencoba untuk membaca terkait dengan latar belakang daripada kegiatan kita yang kita laksanakan hari ini. Maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan korporat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan kata lain, seorang pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan asalnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Ibarat seorang petani yang menanam jagung, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Banyak cara atau metode yang dilakukan seorang pendidik dalam menuntun kekuatan kodrat anak. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat. Bukan kebalikannya, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seorang merasa tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Diperlukan perubahan paradigma, yaitu melakukan perubahan positif mulai dari diri kita sendiri sebagai guru, yang menjadi tawadan dan menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah, bersih, menyenangkan dalam mendukung proses belajar mengajar. Upaya dalam menanamkan budaya positif di sekolah, guru memiliki peran sentral, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer dalam meningkatkan kreativitas belajar siswa, membentuk budaya positif. Guru juga berperan sebagai motivator dan inspirator dalam menumbuhkan budaya positif, sehingga nantinya guru akan menjadi ingatso sumtalada dan menjadi agen transformasi perubahan. Dalam menciptakan budaya positif, guru tentunya harus bekerja sama atau kolaborasi dengan ekosistem sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan juga murid, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar. Ya, jadi itu tadi latar belakang terkait dengan kegiatan kita. Intinya latar belakang ini adalah latar belakang daripada budaya positif yang pada akhirnya membentuk atau menjadikan murid itu sebagai objek pembelajaran kita yang nantinya mereka merasa nyaman, aman, dan tentram di lingkungan sekolah. Jadi berkahnya adalah bagaimana kita seorang guru yang menjadi sentral dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ya, jadi ini beberapa tujuan. Yang pertama, menciptakan dan menumbuhkan budaya positif pada semua warga sekolah. Ya, budaya positif ini dari religius, semangat, aktif, kreatif, budaya salam sapa santun, menghormati guru dan teman, peduli kepada teman, dan lingkungan yang bersih, indah, menghargai waktu dan bertanggung jawab. Ini yang maksud dengan nilai-nilai daripada budaya positif ini. Yang kedua, mendukung perilaku positif menjadi karakter yang dimiliki oleh semua warga sekolah. Ya. Lalu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan dan berbagi pengalaman budaya positif kepada rekan-rekan sejawat. Ini yang saya lakukan hari ini. Ya.
Ya, pelaku kegiatan terlaksananya designasi konsumsi budaya positif di sekolah dengan warga sekolah, terbentuknya diagram kelas melalui kesepakatan kelas dilakukan bersama guru, wali kelas dan murid. Nanti setelah kegiatan ini, guru dan juga wali kelas bersama dengan anak-anak menyusun keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ya. Lalu memahami disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal, memahami teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kemudian memahami keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian memahami restitusi 5 posisi kontrol, dan memahami restitusi 3 restitusi. Jadi dan dari tolak ukur ini yang kita akan bahas bersama dan kita akan sharing bersama sebentar terkait dengan materi-materi yang ada ini. Saya yakin ini sangat menarik. Jadi saya mohon berburu bagian awalnya ini. Nanti pada saat intinya kita sudah mulai relax. Ya, ini nuansanya saya lanjut. Oke, jadi terima kasih kepada teman-teman bahwa pimpinan tadi sudah mendukung kegiatan saya hari ini. Saya yakin kegiatan hari ini kita akan semangat sampai dengan selesai. Karena tanpa dukungan dari pimpinan, kemudian wali-wali kelas, rekan-rekan guru, apalagi anak-anak, maka budaya positif ini tidak akan kita bisa laksanakan di sekolah, dan kegiatan hari ini pun tidak bisa dilaksanakan kalau kita tidak saling mendukung satu dengan yang lain. Oke, ya. Jadi kalau ini Pak Ancik yang sudah pernah ikut dulu, kalau kami sering Vkom itu biasa ibu fasilitator selalu pertama itu, jadi harus ada kesepakatan belajar dulu, kesepakatan kelas, supaya pada saat pembelajaran itu tidak yang berebut, ada yang bicara, ada yang bicara dengan yang lain. Jadi kita ini, atau mungkin mau ada yang mau ditambahkan lagi sebentar dari teman-teman bisa. Ini kesepakatan yang saya tawarkan untuk bagaimana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi seluruh peserta memiliki kesempatan, pesertanya itu kita semua. Kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta bicara mendengarkan dan berpendapat setelah persilakan. Kemudian berpartisipasi penuh. Oke, baik Bapak Ibu guru, teman-teman yang semangat, super hebat. Kita akan saksikan dulu video pengantar ini yang memang tujuannya untuk kami para calon guru penggerak. Tapi begitu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa jadi video ini bukan lagi untuk saya. Belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu, sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini wadah untuk berdiskusi dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar. Semangat kepada supaya tidak terlalu tegak. Saya dapat depresi baru lagi untuk SPK. Saya minta berdiri di depan semua. Negara. Silakan. Ketika saya sebut lano, maka teman-teman memegang jari telunjuk daripada teman. Ingat kalau saya sebut lano. Nah, kalau saya sebut lano, maka pegang jari telunjuknya. Oke? Tidak, pegang DBT. Oke. Oke, baik. Saya tunjuk dong, tadi kan apa yang boleh begini, tapi yang dipegang tidak tunjuknya. Oke? Dengar ceritanya, ada ceritanya ini. Ada ceritanya. Ingat siapa tadi kalau saya sebut? Lano. Oke. Oke. Ya. Nah, kalau saya sebut begini, Lano. Pegang. Terus? Siap. Ya, fokus. Jadi cerita ini karena sebuah kampung hiduplah keluarga yang sangat-sangat bahagia, harmonisnya. Karena mereka ini dianugerahi 3 orang anak. Anak sulungnya bernama Lani. belum. Anak anak sulungnya bernama Lani. Anak keduanya bernama Lano. Oke. Pegang tangannya. Oke, lanjut. Turun lagi. Kasih mungkin lagi. Ini kasih mungkin lagi. Oke. Saksi. Dan tadi yang salah misalkan nanti minta untuk SPK yang berikutnya. Tadi sudah sampai mana ya? Anak kedua ya? Dan anak bungsunya bernama Lan. Oke. Suatu ketika ketiga orang anak ini bermain bersama. Dan pada saat mereka bermain, tiba-tiba ibunya memanggil si
lama. Ya. Oke, siap. Sate untuk presentasi sebentar baru. Oke, namanya memanggil Lana. Karena hanya memanggil Lana, kedua adiknya ini menangis. Kenapa saya dan adik saya tidak panggil? Tiba-tiba si Lana muncul. Terima kasih banyak teman-teman cukup sampai sini. Oke, ini ada pertanyaan pengantin. Ada beberapa pertanyaan pengantin ini. Ya, jadi mungkin sebentar ini saya sudah siap kertasnya supaya teman-teman tidak tulis lagi di kertas. Ya, pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Yang kedua, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Bapak Ibu menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini? Yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Bebas pikirannya. Ya. Baik, terima kasih kepada kita semua teman-teman sudah menjawab pertanyaan pemantik pertama. Saya yakin ini jawaban yang disampaikan betul-betul apa yang dirasakan selama ini. Yang ini yang pertanyaan saya sendiri, Pak saya menurut kebenaran. Menurut Pak Ancik, pertama dengan adanya budaya positif di sekolah, guru maupun murid memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh tentang keberadaan ekosistem yang ada di sekolah. Begitu, Pak? Soal apa? Oh, eksistensi. Keberadaan atau eksistensinya di sekolah. Oke, tepuk tangan untuk Pak Ancik. Mantap. Thanks, bro. Yang kedua dari Pak Sebastian Dharma, suasana positif mampu menciptakan kenyamanan dalam belajar serta memudahkan pendidik dalam mengontrol perkembangan peserta didik. Luar biasa. Aplaus untuk pertama. Dari Pak Karudis, supaya kehidupan di lingkungan sekolah tidak ada tekanan dan keinginan untuk belajar dari siswa semakin meninggi. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Karudis. Dari Bu Devi, pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah agar terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan disiplin. Wah, keren. Yang berikut dari Pak Kanisius. Coba kita kenal, Kanisius. Pentingnya menciptakan suasana positif agar semua elemen di sekolah dapat saling bekerja sama sehingga dalam proses pembelajaran. Apa ini, Bro? Biasa. Oke, tepuk tangan. Dari Pak Flo, sangat penting sekali sehingga guru dan siswa saling berkolaborasi dalam menjaga kenyamanan di dalam lingkungan sekolah. Oke, super untuk Pak Flo. Lanjut yang berikut, Ibu Ni. Suasana positif di lingkungan sekolah dapat meningkatkan semangat belajar bagi murid dan terciptanya suasana kebahagiaan antar seluruh warga sekolah sehingga berdampak pada kegiatan yang dilakukan dengan penuh bahagia. Baik, bahagia, harus bahagia ya, harus bahagia. Dari Pak Maji. Maji siapa? Ada nama baru lagi? Untuk menciptakan warga sekolah yang baik, yakni berakhlak, beriman, dan berkreatif. Harus ada beriman, harus ada beriman. Ya. Identik toh, binus Saudin. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah adalah supaya dapat menggerakkan warga sekolah kepada kebiasaan-kebiasaan positif. Oke, thanks Pak Bastian. Tepuk tangan Pak Bastian. Dari Ibu Eci, pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah untuk membentuk kebiasaan dan karakter yang diharapkan sehingga menjadi manusia yang berbudaya. Oke, akhirnya muncul juga budaya. Tapi kita tidak ada yang satu dengan budaya. Oke, lanjut dari Kerli. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah untuk membentuk dan menciptakan karakter yang baik dan bisa menjadi manusia yang lebih baik dan penuh bermakna. Yang berikut dari Ibu V, dapat berjalin relasi yang lebih baik antara guru dan murid, kemudian memperlancar proses pelaksanaan pembelajaran. Dari relasi guru dengan murid, saya pikir dari relasi guru dengan guru, ternyata hanya guru dengan murid saja. Harus ada guru dengan guru juga. Yang berikut dari Ibu Berta, pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah. Apa ini? Ditingkatkan di apa ini? Di lingkungan sekolah adalah menciptakan suasana lingkungan yang nyaman agar siswa atau siswi tidak merasa jenuh dalam belajar budaya positif. Thank you very much untuk semua.
Oke, itu yang pertama, pertanyaan pemantik pertama. Yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Bapak Ibu menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini? Silakan Pak Bro. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Selalu memberikan semangat pada murid sebelum proses belajar mengajar, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Terima kasih. Oke, tentang Pak Bro. Jangan saja Pak Bro. Selanjutnya, ayo. Selanjutnya, ada Pak Pancik. Oke, Pancik. Oke. Mantap. Baik, terima kasih. Menciptakan budaya positif di sekolah dengan cara memenuhi kebutuhan belajar murid dan bukan sebaliknya. Oke. Tepuk tangan Pak Pancik. Yang berikut Pak Ezo. Silakan Pak Ezo. Yes. Ya, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Bapak Ibu menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Menurut saya, sebagai seorang pimpinan ataupun pendidik, dengan bertutur dan berperilaku yang positif, menjunjung tinggi kedisiplinan, dan menjaga relasi dengan semua warga sekolah. Oke, luar biasa. Keren Bro. Silakan ini Pak. Selanjutnya Pak Maji. Oke, terima kasih. Oke, Pak Darman. Itu lem. Ya, baik, terima kasih kesempatan curhat. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Bapak Ibu menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Bagi saya, berupaya melepaskan buruk, melepaskan kebiasaan buruk untuk merubah dan merumus budaya yang baik. Oke, sangat cepat sekali Pak. Terima kasih banyak. Langsung aja Pak. Oke, good. Selanjutnya Ibu Betty, silakan. Atau kalian yang Mas? Wes. Silakan. Baik, dari saya untuk menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah melalui mengajarkan kepada anak-anak atau murid cara memberikan salam dan sapa yang baik kepada sesama di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Baik, sekian. Oke, terima kasih. Jangan lupa saya memberikan salam dan sapa kepada siapapun. Terima kasih kepada Betty. Ya, langsung aja. Dari saya untuk menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, yang pertama masuk kelas tepat waktu, dan yang kedua bertutur kata yang baik. Terima Oke, kasih. terima kasih banyak. Masuk kelas tepat waktu ini berkaitan dengan disiplin dan bertutur kata. Selanjutnya Pak Sebastian Omar, silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebagai seorang pendidik, saya selaku pengajar akan menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Menyenangkan. Harus membuat senang ya. Oke, selanjutnya Ibu Feni. Baik, terima kasih. Yang pertama, selalu atau sering memberikan kalimat atau kata motivasi kepada murid agar bersemangat untuk belajar. Yang kedua, sikap saling menghargai baik antar guru maupun dengan murid. Oke, intinya menghargai dan memberi motivasi luar biasa. Harus ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya Kak Eci. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan contoh suasana positif di lingkungan sekolah yang sudah pernah kita laksanakan selama ini. Menyampaikan ucap salam antara pendidik dan peserta didik dan antara sama pendidik saat pagi hari dan sebelum pulang sekolah. Oke, sangat konkret sekali. Terima kasih Kak Eci, terima kasih. Selanjutnya Kak Bebe. Oke, dari saya mau menyampaikan salam agar siswa-siswi mampu beradaptasi dengan yang lain agar bisa bertutur kata dengan baik. Oke, terima kasih banyak. Bertutur kata dengan baik. Ini sopan santun. Oke, selanjutnya Ibu Lee. Baik, langsung saja. Kalau dari saya, yang pertama adalah bertutur kata dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, menciptakan suasana di kelas yang baik melalui cara mengajar yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lee. Terima kasih banyak. Langsung ditempel. Selanjutnya yang terakhir. Dari yang pertama jadi yang terakhir. Ibu Ani. Baik, terima kasih. Sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Bapak Ibu menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini? Dari saya, dengan cara menjadikan diri saya sebagai contoh atau panutan bagi seluruh warga sekolah. Misalnya, yang pertama sekali harus menjunjung tinggi nilai kedisiplinan dan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Lee. Silakan ditempel supaya itu menjadi kenangan tulisan nanti. Mas ada lagi? Terima kasih banyak. Teman-temannya pertanyaan ketiga. Oke, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa hubungan? Kalau bisa disiplin, bisa sopan santun, bisa menghargai. Kira-kira apa hubungannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Mungkin ada itu jadi pembelajaran semakin meningkat atau anak-anak lebih semangat. Kira-kira seperti itulah. Oke, kita sudah mengingat. Terima kasih Kak sudah membantu. Ya. Terima kasih
Dengan adanya budaya positif di sekolah, proses pembelajaran berjalan menyenangkan. Luar biasa. Sangat menyenangkan. Yang berikut, Pak Darman. Ya. Hubungannya mudah dalam mentransfer dan mengontrol pembelajaran dalam kelas. Kenyamanan menjadi kunci yang mutlak dalam mencapai efektivitas pembelajaran. Oke, terima kasih. Pastinya sangat mudah menyampaikan materi kalau budaya positif ini dapat kita jalankan. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak Danis. Baik, supaya siswa merasa nyaman dengan materi yang diajarkan oleh Bapak Guru dan siswa tidak merasa ada tekanan dalam proses KBM berlangsung. Mantap, luar biasa. Supaya tidak ada tekanan. Ya, itu yang kita harapkan. Selanjutnya, Pak Ciptamu. Baik. Agar siswa selalu bersemangat dalam proses pembelajaran ketika kita sebagai guru selalu memberikan motivasi kepada anak-anak. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak agar anak-anak semangat dan termotivasi. Selanjutnya, Kak Maksi. Silakan, Pak. Nomor 3, Pak Maji. Hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Menciptakan suasana yang positif merupakan faktor pendukung dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana KB berjalan dengan baik. Oke, luar biasa. Faktor utama dalam meningkatkan pembelajaran yang berkualitas. Oke, terima kasih Pak Maksi. Selanjutnya, Dengan adanya suasana yang positif, hubungan antara guru dan siswa semakin harmonis, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, sehingga akan berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa. pasti, sangat pasti. Terima kasih banyak, Pak. Luar biasa. Selanjutnya, Ibu V. Baik, terima kasih. Hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang murid adalah terjalinnya hubungan yang baik antara guru dan murid. Dengan sendirinya proses pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, serta tidak ada tekanan pada saat proses. Oke, luar biasa, luar biasa. Terima kasih banyak. Silakan langsung ditempel. Selanjutnya Ibu Dirti. Mantap. Baik, kalau menurut saya dengan menerapkan budaya positif di sekolah dapat menciptakan proses belajar mengajar yang aktif, kreatif, dan inovatif. Oke, terima kasih. Dapat menciptakan pembelajaran kreatif dan inovatif. Luar biasa, berarti. Selanjutnya, Pak Marco. Hubungan adalah menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid adalah meningkatkan semangat peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu Dewi. Baik, hubungannya adalah menciptakan suasana yang baik. Hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid adalah dengan adanya suasana yang positif antara guru dan murid, baik dalam menciptakan suasana kelas yang baik dan tidak merasa bosan dan pada saat pembelajaran berlangsung. Oke, sangat sekali. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu Berta. Hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid adalah mampu menciptakan suasana kelas yang sangat menyenangkan agar siswa dengan giat belajar dan selalu memberikan motivasi pada murid. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa. Selanjutnya, Kekali. Selalu pilihan terakhir. Hubungannya bahwa dasar dari terciptanya proses pembelajaran yang berpihak pada murid adalah dengan menciptakan suasana positif dalam pembelajaran, sehingga siswa merasa bebas dan aktif dalam mengeksplorasi pengetahuan yang mereka miliki. Luar biasa. Terima kasih banyak. Sangat super. Dengan ibu guru muda pasti selalu ceria. Cek hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di dalam suasana pembelajaran yang positif terdapat proses pembelajaran yang menyenangkan. Karena proses pembelajaran yang menyenangkan pasti selalu berpihak kepada murid. Wah, headline dari tagar disebutkan. Dari tagar. Kata dia dari sini. Penerapan disiplin saat ini, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Itu. Terima kasih. Oke. Singkat, padat dan jelas. Tapi saya pakai tadi prinsip pertama. Ayolah kasih. Baik, terima kasih. Ini saya pengalaman pribadi. Budaya positif yang perlu ditingkatkan adalah kedisiplinan waktu dan juga saling tegur sapa agar terciptanya perasaan yang menyenangkan di sekolah. Oke, disiplin dan saling tegur sapa. Terima kasih. Antara kita kan? Ya. Baik, menurut penglihatan saya selama ini, baik kita semua maupun saya secara pribadi, disiplin dalam lingkungan sekolah saat ini sudah mulai membaik dan sedang dalam upaya meningkatkan disiplin itu dalam mengembangkan budaya positif. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah baik selama ini dan perlu kita tingkatkan. Luar biasa. Selanjutnya, Pak Edo, ya, yang terakhir dan yang ketiga sekarang. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah? Menurut saya penerapan disiplin di sekolah saat ini masih kurang efektif dan masih sangat perlu ditingkatkan. Yang perlu ditingkatkan, yang pertama, datang dan pulang tepat waktu.
saling menghormati, dan saling bertutur kata yang sopan dan santun. Oke, luar biasa. Refleksi yang sangat baik, Pak Guru. Terima kasih banyak. Luar biasa. Selanjutnya, Pak Donis. Baik, yang pertama yaitu masuk sekolah tepat waktu, dan kedua dalam berpakaian itu harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke, jadi disiplin dengan aturan yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih Pak Guru. Sehingga anak juga pasti akan mengikuti. Luar biasa. Oke, lanjut. Pak Wasi. Menurut saya penerapan disiplin di sekolah saat ini belum efektif. Salah satu hal yang perlu ditingkatkan itu berkaitan disiplin waktu. Oke, terima kasih banyak Pak Guru. Terima kasih banyak sudah berefleksi dan mengakui bahwa selama ini kita belum, dan kita pasti akan lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Langsung saja, kalau menurut saya masih sangat belum efektif dan perlu ditingkatkan lagi adalah kedisiplinan waktu dan tutur kata yang baik untuk semua. Tutur kata yang baik untuk kita semua. Terima kasih banyak kembali. Oke, dari saya, penerapan disiplin di sekolah saat ini sudah kita terapkan dengan sangat efektif dan perlu kita kembangkan agar menciptakan suasana budaya positif yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak. Ditingkatkan dan dipertahankan lagi. Selanjutnya, Kakak. Baik, terima kasih. Menurut saya penerapan kedisiplinan di sekolah masih belum efektif. Oleh karena itu, hal yang perlu kita perbaiki dan kembangkan ke depannya adalah terutama pada kedisiplinan waktu, baik waktu masuk sekolah dan juga waktu pulang sekolah. Selain itu, disiplin waktu dalam proses pembelajaran, artinya menggunakan waktu KBM sesuai dengan yang telah ditentukan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Oke. Saya penerapan disiplin positif belum dilaksanakan secara efektif yang dilakukan selama ini. Jadi yang perlu dilakukan adalah bersama-sama merubah, ini contoh kecil, bersama-sama merubah cara komunikasi, cara bicara, misalnya dengan mengeluarkan ucapan-ucapan yang berterima dan sesama, sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Komunikasi penting, jadi bertutur kata. Luar biasa. Ya, oke. Lanjut, Kakak Biarti. Ungkapan hati, refleksi daripada kita semua sudah diutarakan dan sudah saling mendengar. Jadi tulisan ini kan jujur toh? Jujur ya? Ya, tidak ada yang Oke. Kita lanjutin. Masih semangat? Masih ya? Asli, berdiri. Mengetes semangat. Ini kan sudah sampai kecurangan hatinya tadi. Ini sudah bersiap untuk menerima ini. Dia di depan, di depan. Ini hanya yang seperti kita sering. Boleh. Nanti pada saat ini sesi diskusi baru kita berdiskusi. Ya. Atau mungkin ada yang mau ngomong SP. Silakan. Oke, silakan. Kita Bapak luar biasa ya. Di depan nanti. Oke. Ya, jadi ini kesempatan saya berikan kepada Ibu Feni. Terima kasih banyak. Silakan membuat kita lebih semangat lagi. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebelum saya kita mulai dari tangan kiri. Kita sama-sama nyanyi. Ada satu palu, tiga, ada satu. Ada satu palu. Ada satu palu menjadi dua. Ada dua palu. Ada dua palu menjadi tiga. Ada tiga palu. Ada tiga palu menjadi empat. Ada empat palu. Kita melompat. Terima kasih Bu Bel, luar biasa. Utang untuk Bu Bel. Terima kasih. Oke. Jadi Bu Bel bukannya tangan yang bergerak, semuanya bergerak. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya bergerak. Luar biasa. Luar dan dalam ya. Luar dalam bergerak semua. Selanjutnya kita masuk pada ini topik yang kita akan bahas pada hari ini teman-teman. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan maksudnya nilai adat secara umum. Itu tadi nilai kebajikan yang selama ini kita tekuni. Kemudian yang kedua teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Seperti apa itu keyakinan kelas? Mungkin ada perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Dan mungkin di sini sebenarnya kita bahas dan kebutuhan dasar manusia. Lalu restitusi 5 posisi kontrol oleh seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Nanti di situ kita selama ini saya posisi mana? Apakah pertama, kedua, ketiga, atau keempat, atau kelima? Kita tahu sebentar. Yang keenam, segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ya. Oke, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang kita akan bahas diskusi secara bersama-sama. Nah, ini lagi kegiatan pemantik ya teman-teman. Ya. Kegiatan pemantiknya ini, nah sekarang begini. Coba teman-teman, bayangkan di dalam kepala tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga, yang dipegang, yang digenggam, yang disimpan. Nah, ada teman Bapak Ibu yang mencoba untuk berusaha dengan segala cara merebut atau membuka genggaman tangan itu. Gitu. Anggap saja Pak Maksi atau teman saya yang dia punya ada sesuatu yang berharga menurut dia. Saya berusaha untuk membukanya. Entah saya membujuknya, entah saya memaksa, memukul atau dengan cara apa. Tapi Pak Maksi tetap mempertahankan atau membukanya. Ya, jadi ini. Nah, anggaplah dia perlu sampai kertas. Anggap saja sudah ada dalam kertas. Ya, kita coba bayangkan. Nanti ada pertanyaan selanjutnya. Di situ dia bilang, saudara secara kertas kecil, tuliskan benda ada sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Anggap saja menyimpan sesuatu yang berharga di sini. Begitu. Buatlah sebuah kepala. Lalu teman Anda akan mencoba dengan sebuah tenaga. Bayangkan ini begini. Bapak Ibu sudah kepala. Bayangkan ada teman yang memaksa Bapak Ibu untuk membukanya. Ya. Mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara. Mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Nah, saya kasih waktu untuk bisa membayangkan itu. Kemudian saya minta satu persatu sebentar bagaimana apakah membukanya atau mempertahankannya, kenapa buka dan kenapa mempertahankannya. Bisa ya? Bisa ya? Oke, bisa ya? Bisa. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah mempertahankan. Saya mulai dari mana? Dari ujung sana. Ibu. Iya Pak, silakan. Ibu kata komunitas. Silakan Pak. Berdiri. Apa yang terjadi? Apakah buka atau tetap mempertahankan? Kalau buka alasan kenapa? Kalau mempertahankan itu kenapa? Silakan Pak. Baik. Kalau saya akan membukanya. Alasan saya membukanya, saya pikir kita butuh keterbukaan. Itu saja. Oke, terbuka. Lalu pertanyaan ke Pak Marco. Selanjutnya, kita biarkan. Apakah kita mempertahankan menutupinya atau membuka? Dari saya akan tetap membuka karena dengan itu tidak ada hal yang tertutup lagi dari apa yang saya punya. Yang tidak ada hal yang disembunyikan. Oke, jangan. Oke, kakak Edi, apakah tetap pegang rahasianya atau mau dibuka untuk temannya? Baik, pertama tadi saya bingung kira-kira apa yang digenggam itu ya. Misalnya kalau uang atau emas pasti saya tidak akan kasih ke orang lain toh. Tapi saya berpikir lagi tadi, jika itu sebuah masalah bagi saya tidak mungkin akan menimpanya. Saya harus membaginya, membuka, menceritakan dengan teman yang lain yang saya anggap dia bisa memberikan solusi supaya nanti bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Silakan lanjut. Baik, kalau dari saya, kalau menurut saya, kalau saya punya masalah dalam hal tapi kalau sifatnya rahasia, saya akan sendiri yang menyimpan. Tapi kalau kita punya masalah bersama teman-teman di sekolah, saya akan tetap terbuka. Karena itu dan kita semua adalah saling terbuka. Oke, terima kasih banyak. Ya, kita semua pasti sudah ada sedikit disebut. Oh iya. Hanya kita sendiri yang bisa. Oke, silakan Kak. Mantap. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya pribadi sama seperti Kakak Eci, pilih dua-duanya. Yang pertama saya akan membuka, yang kedua saya akan menutup. Tergantung dari sesuatu berharga apa yang saya mau genggamkan. Nah, yang pertama saya sudah bayangkan sesuatu yang berharga itu yang perlu saya genggam dan saya jaga. Yang saya bayangkan tadi adalah saya punya keluarga. Jadi di dalamnya ada bapak, mama, adik-adik dan juga saya sendiri. Nah, kalau
apa yang terjadi? Apakah saya membuka atau menutupnya? Saya memilih untuk menutup. Jadi apapun bentuk gangguan, rayuan, dan ancaman yang ingin memecah belahkan kami punya keluarga, itu saya tidak akan pernah biarkan. Jadi saya hadap dan saya tutup semua. Oke, terima kasih kakak. Yang kedua, kalau misalnya yang saya genggam itu adalah berupa impian, entah itu sesuatu yang impian apa saja yang ingin saya raih ke depan, misalnya begitu tadi. Jadi saya memilih untuk terbuka, saya ingin bagikan itu kepada yang lain. Itu, terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak kan. Lanjut, Ibu Biar. Jadi sebelum Ibu Ani selesai bicara tadi, teman-teman sudah memberikan tepuk tangan. Jadi tidak perlu tepuk tangan lagi kan. Kakak Biar, silakan. Baik, dari saya berkaitan dengan kegiatan kepalan tangan ini, kalau misalnya yang saya genggam adalah sebuah persoalan, maka sama seperti teman-teman lain tadi, saya akan lebih suka untuk berbagi cerita kepada orang lain. Karena biasanya menyimpan masalah itu lebih berat ketimbang kita menceritakannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kalau misalnya yang kita genggam ini berkaitan dengan masalah pribadi, misalnya dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga, kita lebih memilih untuk menutupinya. Karena kalau kita menceritakan kehidupan pribadi kita kepada orang lain, khusus kehidupan rumah tangga kepada orang lain, maka secara tidak langsung kita mau menceritakan bagaimana kehidupan kita kepada orang lain. Sekian dari terima kasih banyak, luar biasa. Lanjut, Pak Kenzo. Cek, ya baik, terima kasih. Ini ya salah lagi, ini mau dulu. Suatu perumpamaan yang luar biasa. Apakah membuka atau tetap menutup? Yang pertama saya mau jawab, saya akan tetap menutup dan menggenggam apabila orang yang memaksanya tidak tepat dan tidak pas menurut saya. Saya akan membukanya apabila orang yang memaksanya saya rasa pas dan tepat. Terima kasih. Good, thank you. Lanjut, terima kasih banyak untuk Pak Kenzo. Dan kenapa harus pilihan terakhir? Pilihan itu nggak juga luar biasa apalagi yang pertama. Oke, lanjut Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini terkait dengan kegiatan kepalan tangan. Kalau dari saya, itu tergantung apa yang kita menutupi atau apa yang kita mau bukakan atau membagikan kepada teman pengalaman kita atau masalah kita. Dari saya, itu tergantung dari persoalan atau masalah yang kita hadapi. Tergantung situasi dan kondisi ya. Lanjut, Panji. Jawabannya. Terima kasih. Ini bukan masalah, tapi segala sesuatu yang berharga dalam diri saya tidak akan pernah saya buka untuk apapun. Baik itu dalam bentuk rayuan, butuhkan ancaman, sampai dan berkelahian ke bunuh pun tidak akan saya kasih. Saya akan genggam terus menerus sampai punya kiamat. Selesai. Pertahankan. Baik, lanjut. Terima kasih. Kalau dari saya akan membuka. Kenapa saya membuka? Siapa tahu orang yang memaksa teman saya itu akan membutuhkan apa yang saya miliki. Terima kasih. Oke, berbagi. Good. Oke, mantap. Lanjut. Ya, baik, terima kasih. Karena di sini poinnya itu adalah barang berharga. Seperti Panji bilang, saya akan tetap menggenggam dan menutupi apa yang saya miliki itu. Karena itu adalah barang berharga untuk diri saya. Oke, terima kasih banyak hal berharga. Oke, lanjut Ibu Fik. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau dari saya ini berkaitan dengan introspeksi diri. Kalau saya lebih memilih terbuka, karena apa? Terkadang kita berpikir bahwa masukan atau pendapat dari orang lain itu terkadang membawa mendapat ilmu atau pengetahuan yang baru terhadap diri kita. Tergantung bagaimana cara kita merespek dari apa yang orang nilai. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kakak, terakhir kita ngomong. Baik, terima kasih. Silakan berdiri Pak. Berdiri. Yang pertama, karena tema tentang sesuatu yang berharga, yang jelas, kalau nama sesuatu yang berharga tidak mungkin untuk diberikan pada orang lain. Itu satu. Lalu yang kedua, tidak ada sahabat yang sangat berharga selain sahabat yang rela mengorbankan untuk sahabat-sahabat kita. Maksud saya begini, kalaupun itu sesuatu berharga, tidak mungkin untuk terbuka, tetapi kalau demi keselamatan, demi sisi kemanusiaan, saya pikir bisa saja sesuatu yang berharga itu bisa terbuka. Oke, luar biasa. Terima kasih. Jadi ingat tadi katanya satu Lukas, satu siapa ya? Tidak ada sahabat sejati selain sahabat yang rela mengorbankan jiwa dan raga. Yesus sendiri. Oke, luar biasa. Baik teman-teman.
dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, saya yakin kita semua, bukan saya yang menyampaikan kesimpulan, tapi kita semua. Tapi kalau dari saya begini, yang bisa membuka dan menutup sesuatu yang berharga itu adalah apakah orang lain atau kita sendiri? Kita sendiri. Ya, kita sendiri yang apakah menutup ataukah membukanya, tergantung situasi dan kondisi, bukan orang lain. Kira-kira seperti itu tadi yang bisa dimaknai dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Oke, luar biasa, terima kasih banyak. Selanjutnya, nah ini ilusi kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Pertama, Bapak Ibu, apakah betul ilusi guru mengontrol murid? Kedua, nanti silakan masing-masing mana yang disepakati di sini. Kedua, apakah betul ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter? Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa yang setuju dengan yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima? Silakan angkat tangan untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, kesempatan pertama, Pak Budi. Silakan. Tes, ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kalau saya pikir ini keliru. Guru mengontrol murid, murid kontrol guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menurut saya keliru. Jadi kritikan dan membuat orang bersalah justru akan menyudutkan orang tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terima kasih. Saya bingung. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga keliru menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Silakan, terima untuk Pak Budi. Ya, bebas di sini teman-teman mau mengomentari yang pertama dengan alasannya boleh, atau semuanya juga boleh, atau bisa salah satu atau duanya saja. Yang mana menurut Bapak Ibu setuju dan mana yang tidak setuju. Kalau yang ketiga, penguatan positif, maksudnya penguatan positif ini kan kita memberikan melalui kemampuan verbal kita untuk memberikan semangat secara positif, Pak. Itu maksudnya penguatan positif. Motif guru mengontrol murid. Seperti yang disampaikan Pak Budi, seharusnya ada interaksi, bukan hanya guru tapi juga murid juga. Lalu yang kedua, kritik dan buat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau menurut saya, ini tergantung siapa yang kita kritik. Teorinya tidak terlalu pasti apakah itu menguatkan karakter seorang atau tidak. Kadang orang yang kritik juga bukan meningkatkan karakter, malah dia merasa terintimidasi. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau memaksa untuk hal yang positif, saya pikir setuju. Anak yang kalau misalnya di sekolah, peserta didik yang disampaikan dengan baik, tutur kata kita baik, untuk melakukan sesuatu yang positif. Karena ada yang anak yang mengikuti, ada yang tidak. Maka anak yang tidak mengikuti ini perlu ada tindakan lanjut sampai pada tahap pemaksaan. Yang penting pemaksaan bukan menggunakan hal fisik. Oke, baik, terima kasih. Apakah sudah menggambarkan semua pikiran teman-teman? Ya, sudah ya. Oke. Apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu berkaitan dengan cara pikiran kita. Bagaimana kita yang pertama tadi mengontrol murid itu, apakah betul guru itu harus mengontrol murid sampai semua? Yang kedua, apakah betul bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter? Terkadang orang yang kita kritik juga malah dia tambah gugup, tanpa minder. Ada juga yang saya harus semangat. Apalagi yang ada kata membuat orang merasa bersalah. Oke, lanjut, ada yang semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Mungkin ini yang hampir rata-rata 100% orang terima. Lalu ada juga, ya ini juga setengah-setengah kalau saya. Ada yang setuju orang dewasa memiliki untuk memaksa. Ada yang tidak. Ya, ada juga yang tidak, tergantung. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak. Nah, sekarang gini, kita lihat lanjut slide berikutnya. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya, yang pertama stimulus respon. Jadi ini dari siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah orang lain atau diri kita sendiri? Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu di teori kontrol pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya pikiran pemaksi tidak sama dengan pikirannya saya. Tapi kita coba memahami pikiran pemaksi dan pemaksi memahami pikiran saya. Itu yang pertama. Jadi berubah dari stimulus respon. Jadi kita jangan memaksa orang lain bersama dengan kita. Jangan. Ya, kita merubah ke teori kontrol ini, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kira-kira coba tangan pikiran orang lain coba. Nah, kira-kira coba tangan pandangan mungkin ada alasannya.
Itu kalau kita kaitkan dengan anak. Lalu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sepakat ini sebelumnya, perilaku buruk ini dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang kita lihat selama ini. Nah, kita coba lihat menggunakan teori kontrol atau pilihan. Semua perilaku memiliki tujuan. Karena tujuan itu pasti ada alasannya. Dia melakukan sesuatu entah baik atau benar pasti ada alasannya. Sehingga kita coba merubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Jika misalnya besok-besok ada anak melakukan kesalahan menurut kita, tapi bukan menurut dia bukan kesalahan, karena ada alasan yang dia buat sehingga dia baru seperti anak tetap terlambat. Kita tidak bisa menjawab begini, kamu salah. Kita tanya dulu, kenapa kamu bisa terlambat? Dari situ pasti ada alasan. Sehingga teorinya semua perilaku itu memiliki tujuan. Oke, lanjut yang kedua, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu dari stimulus respon. Apakah sepakat kita? Orang lain yang mengontrol kita? Sepakat? Tidak dong? Oke, sekarang bagaimana teori kontrolnya? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu ya. Yang bisa mengontrol diri saya. Walaupun tadi ada teman saya berusaha memaksa saya untuk membuka, kalau saya bilang tidak ya tidak. Kalau saya buka ya buka. Gitu. Jadi semuanya kembali pada diri kita sendiri. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya gagal terbujuk anak gagal. Di situ sudah ada pemaksaan. Nanti aku direct. Nah, kalau direct dia aku coba. Nah, bagaimana menurut teori kontrol? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Coba mengerti. Apa tidak lagi? Itu mungkin maksudnya pilihan-pilihan baru. Dan bukan maksa. Artinya apa namanya? Ini yang ketiga. Mulai berpikir menang kalah. Kalau di respon stimulus respon ini harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Kalau kita mungkin selama ini sebagai guru posisi selalu menang terus, anak selalu kalah. Tapi di teori kontrol ini mulai berpikir harus menang-menang. Harus dua-duanya menang. Artinya tidak merugikan anak, tidak juga merugikan gurunya. Harus sama-sama menguntungkan. Anaknya untung, kita juga untung. Dengan sama-sama berkolaborasi dari mencari menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, ini untuk perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Oke, ada yang mau berkomentar sampai sini? Oke, lanjut deh. Oke, lanjut. Ya, ini tadi. Ya, ini pertamanya disiplin positif teman-teman. Teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser. Ya, jadi yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang. Yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Oke, lalu kelas menjadi keyakinan kelas. Dari peraturan kelas ini kita ubah dalam menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas terjadilah lingkungan yang positif, dan kalau sudah lingkungan positif maka sudah terapkan budaya positif. Itu awalnya dari keyakinan kelas menjadi sebuah peraturan, dari peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan yang kita sepakati bersama, lalu lingkungan positif dan terakhir budaya positif. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan budaya ini kan kebiasaan. Budaya positif berarti kebiasaan yang positif. Ya. Nah, sekarang ini teman-teman, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Kemudian di sebelah kanan kita ini kesepakatan kami guru dan murid yang saling menghargai, kami murid yang semangat belajar, murid-murid yang peduli dengan teman-teman. Silakan beri komentar. Karena pertanyaan mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Karena lokasi. Kalau yang bagian kiri menurut saya ini aturan, sedangkan yang bagian kanan ini menjadi keyakinan kelas. Karena kenapa yang bagian kanan menjadi keyakinan kelas? Karena dari segi kalimat saja kami, guru dan murid yang saling menyayangi itu nomor satu. Jelas ada kata kami semua itu menunjukkan bahwa ada konsep atau ada kesepakatan dari dalam diri mereka yang terbangun untuk mereka bisa taati secara bersama-sama. Saya saja. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Haji. Betul sekali. Jadi di bagian kiri adalah peraturan kelas, yang di sebelah kanan ini adalah kesepakatan kelas. Apa keyakinan kelas? Karena keduanya mereka tulis ini kesepakatan kelas, ini kesepakatan kelas, ini juga kesepakatan kelas. Pertanyaan tadi mana yang disebut keyakinan? Jadi bagian kanan ini merupakan keyakinan kelas dan ada nilai-nilai yang kita yakini bersama. Yang pertama saling menyayangi, kemudian semangat, kemudian juga di sini adalah peduli. Ya. Kalau mumpung nanti kita bisa buat lagi yang mengandung mandiri, kemudian kolaboratif, kemudian bergotong royong dan beriman bertakwa. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan itu, dan itu disebut dengan. Oke, sekarang ini teman-teman, kita diminta untuk, karena ini peraturannya, kita ubah peraturan ini menjadi keyakinan. Ya, jadi peraturan pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira yakin apa yang kita yakini di situ? Mungkin bisa tulis ya, manusia dan dunia kebutuhan, tapi yang kemarin di sini ada kebutuhan dasar manusia. Tadi di awal sudah disampaikan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini akan lebih jelas. Pertanyaannya, ini ada peristiwa lagi. Anggap saja ini peristiwa terjadi di kita. Ibu Ambar ini anggap saja ibu Eci. Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati yang disebut nama sekolah di sini. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Ada murid yang ulah.
Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Terus selalu terdiam teman-teman. Kasihan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Lagi-lagi, Doni ini memaksa makan temannya karena ada alasannya. Sehingga kita diarahkan apa alasan Doni. Dan kira-kira
Baik, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada saya sendiri, kepada Bapak Pimpinan, walaupun Bapak Pimpinan sudah ada kegiatan lain, dan lebih-lebih lagi saya menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Dan bukan hanya saya saja yang hebat, yang lebih hebat adalah teman-teman semua, rekan-rekan semua. Sehingga saya tulis di di poster yang saya kirim itu adalah SMA Negeri 3 Lampu Lintang, rekan-rekan yang hebat semua, luar biasa. Hari ini saya sangat bahagia. Kenapa? Karena saya bisa membagi ilmu atau pengetahuan yang saya dapat, walaupun baru 1 modul, tetapi saya bisa berbagi kepada teman-teman. Harapannya apa yang saya miliki ini teman-teman juga miliki, dan saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya tidak bisa melakukannya sendiri di sekolah di SMA Negeri 3 mereka. Saya butuh kita semua untuk melaksanakan ini. Itulah tujuan daripada destinasi kali ini, aksi nyata ini, untuk bagaimana saya selaku CDP bisa mengajak rekan-rekan semua untuk berkolaborasi, untuk bekerjasama. Mari kita sama-sama berkolaborasi menerapkan budaya positif ini di sekolah, sehingga cita-cita kita untuk murid kita akan tercapai. Ya. Jadi di sini saya hanya mengajak pada kita semua, kita bekerjasama, berkolaborasi. Mari kita mengeluarkan semua potensi yang ada di dalam diri kita untuk mendidik anak-anak ini. Ya. Jadi seperti saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kepsek di tulisan itu, cita peserta didik itu adalah makhluk yang paling mulia, yang istimewa. Ya. Sehingga tugas kita sebagai guru untuk membimbing mereka, menuntut mereka menjadi anak yang baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila kegiatan hari ini menyita banyak sekali tenaga, waktu daripada teman-teman. Tapi mari kita satukan tujuan. Yang kita lakukan hari ini bukan untuk saya, bukan untuk pribadinya teman-teman, tapi untuk anak kita yang ada di SMA Negeri 3 Lampu Lintang. Mohon maaf bila dalam menyampaikan materi saya hari ini banyak berlebihan ataupun ada yang kurang. Jadi saya mohon maaf, dan yang baiknya mari kita jalan bersama. Terakhir saya mengajak para semua untuk berdiri. Ya. Jadi yel-yel ini saya selalu ingat karena kita ini ada di pelosok, dan jangan karena di pelosok ini kita tidak semangat. Nah, ini wajib. Jadi ini yel-yel yang SMA Negeri 3 Lampu Lintang. Wajib, bukan hanya saya, kepada kita semua kalau menjalankan tugas itu wajib. Ya. Oke, sebagai closing daripada kegiatan hari ini, saya mengajak kita semua untuk memberikan semangat untuk kita sendiri, untuk SMA Negeri 3 Lampu Lintang. SMA Negeri 3 Lampu Lintang, maju terus, pantang mundur. Baik, saya Boyan Semestimo SPDG CDP Angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Lampu Lintang. Salam guru penggerak, mari bergerak, tergerak dan menggerak. Terima kasih dan selamat siang. Oke, luar biasa.